Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, para pejuang PTN 2021, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, semangat, dan dikaruniai rezeki yang berkah dan melimpah. Amin. Pada video kali ini aku mau sharing informasi ke teman-teman mengenai jalur seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang atau UNES. Seleksi mandiri UNES ini biasa kita sebut dengan SM UNES. Pada tahun 2021 ini, UNES menyediakan kuota sebesar 30% atau sebanyak 2.876 kursi untuk mahasiswa baru yang mendaftar melalui jalur seleksi mandiri. Wakil Rektor Bidang Akademik UNES menyatakan bahwa terdapat sebanyak 71 program studi di UNES yang terdiri dari 69 jenjang sarjana S1 dan 2 prodi jenjang D3 yang dibuka pada jalur seleksi mandiri ini. Lalu bagaimana mekanisme seleksi mandiri dan persyaratan-persyaratannya akan kita bahas teman-teman dalam video kali ini lengkap. Makanya simak terus video ini ya teman-teman, dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda loncengnya. Mekanisme seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang didasarkan dari 2 hal, yaitu yang pertama penilaian berdasarkan tes daring atau tes online yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Semarang, dan yang kedua yaitu portofolio peserta. Jadi nanti selain peserta wajib untuk mengikuti tes daring atau tes online, peserta juga diwajibkan untuk mengunggah scan dokumen rapot semester 1 sampai dengan semester 5 saat peserta sekolah di SMA masing-masing. Untuk mengikuti seleksi mandiri UNES ini, persyaratan-persyaratannya antara lain yang pertama, lulusan SMA atau sederajat yang lulus pada tahun 2021, 2020, dan 2019. Yang kedua, memenuhi persyaratan sesuai dengan program studi yang dituju. Jadi selain ini ada persyaratan umum, nanti setiap prodi juga mensyaratkan persyaratan khusus teman-teman. Jadi misalnya untuk jurusan MIPA tidak diperkenankan buta warna dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek di websitenya UNES sendiri ya untuk detail lebih jelasnya. Syarat yang ketiga yaitu usia peserta maksimal 22 tahun. Program studi. Peserta SM UNES 2021 berhak memilih maksimum 2 program studi. Jadi nanti sekitar ada 50 program studi di UNES dan para peserta hanya diperkenankan memilih maksimal 2 program studi. Nah, dari kedua ini, pilihan pertama dan pilihan kedua tentunya menentukan prioritas diterimanya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pilihan 1 memilih jurusan hukum, kemudian jurusan 2 memilih administrasi, tentunya nanti ketika diterima yang diutamakan adalah jurusan hukum. Biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran untuk mengikuti seleksi mandiri UNES ini adalah sebanyak Rp250.000. Dan apabila peserta mengikuti atau mengambil atau memilih program studi yang mensyaratkan portofolio, maka akan ada tambahan biaya sebesar Rp150.000. Jadi misalnya teman-teman memilih jurusan olahraga. Nah, selain membayar biaya pendaftaran sebesar Rp250.000, teman-teman juga harus membayar tambahan biaya sebanyak Rp150.000. Karena untuk prodi olahraga tersebut disyaratkan teman-teman harus mengirim portofolio. Jadwal kegiatan. Pendaftaran online masih berlangsung hingga saat ini teman-teman, yaitu dimulai tanggal 21 Mei sampai dengan 9 Juli 2021, pembayaran pendaftaran tanggal 22 Mei sampai dengan 10 Juli 2021, pencetakan kartu ujian tanggal 11 sampai dengan 12 Juli 2021, unggah dokumen portofolio sesuai dengan uji keterampilan tanggal 1 sampai dengan 12 Juli 2021, dan tes online akan dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 19 Juli 2021. Untuk tanggalnya sesuai dengan tanggal yang tertera pada kartu peserta ujian nanti teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman mencetak kartu ujian atau kartu peserta ujian, nah di situ akan disertakan, akan tertulis tanggal seleksi teman-teman. Ini berbeda tiap orangnya ya teman-teman, karena akan diacak.
Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi akan diumumkan tanggal 26 Juli 2021. Prosedur pendaftaran. Yang pertama, peserta diminta untuk membuka laman pendaftaran UNES yaitu penerimaan.unes.ac.id. Kemudian kita atau peserta wajib mengisi biodata, mengisi formulir pendaftaran. Dari setelah kita mengisi biodata dan mengisi formulir pendaftaran, kita akan mendapatkan PIN atau Personal Identification Number. Dari PIN ini kita simpan baik-baik ya teman-teman. Dan selanjutnya kita memilih prodi. Tadi kita diminta untuk memilih maksimal 2 program studi ya teman-teman. Kita simpan PIN-nya ini teman-teman, karena akan kita gunakan untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya, dengan menggunakan PIN yang barusan kita dapat, kita membayar di bank atau ATM BNI atau BRI yang ada di seluruh Indonesia. Bebas teman-teman bisa memilih ATM atau bank BNI dan bank BRI. Setelah teman-teman membayar, maka teman-teman akan mendapatkan kode pembayaran, dan kode pembayaran itu bisa teman-teman gunakan untuk membuka laman pendaftaran UNES lagi. Dan selanjutnya kita diminta untuk mengisi nilai rapot semester 1-5 dan mengunggah scan dokumen rapot tersebut dan mengunggah portofolio khusus untuk peserta yang memilih prodi seni dan olahraga. Selanjutnya yaitu mengunduh dan mengisi borang kesanggupan membayar uang kuliah tunggal atau UKT dan sumbangan pengembangan institusi atau SPI. Setelah kita mengunduh, kita isi borang kesanggupan tersebut, kemudian borang tersebut diminta untuk ditandatangani oleh orang tua kita yang di atas materai 10.000, kemudian dokumen atau borang kesanggupan tersebut kita scan dan kita unggah kembali sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi mandiri UNES ini. Selanjutnya, kita diminta untuk mencetak bukti pembayaran seleksi mandiri. Dan kita juga mencetak kartu ujian seleksi mandiri, di mana pada kartu ujian itu akan ada jadwal ujian tes daring teman-teman. Pelaksanaan tes daring, materi tes yaitu bahasa Inggris dan TPA. Untuk kisi-kisinya nanti aku cantumin link di bawah ini ya teman-teman, kisi-kisi dari materi ini, materi tesnya nanti. Sesi tes. Nah, untuk sesi tesnya ini dibagi menjadi 4 sesi, yaitu dari pukul 8 sampai pukul 10, pukul 10.15 sampai dengan 12.15, pukul 13 sampai dengan 15, dan pukul 15.15 sampai dengan 17.15. Tes daring, persiapan tes. Yang pertama kita harus memastikan pasokan listriknya tersuplai dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita juga memerlukan 1 buah komputer atau laptop yang berkamera atau yang mempunyai webcam yang terinstall browser Google Chrome terbaru yang terkoneksi internet. Kemudian kita juga diminta untuk menyiapkan 1 ponsel berkamera yang terinstall aplikasi Zoom Meeting yang terkoneksi internet. Dan yang terakhir, kita harus menyiapkan ruang ujian yang kondusif yang akan digunakan sendiri oleh peserta. Jadi benar-benar kondisikan ruangan teman-teman ini sekondusif mungkin, tidak ada gangguan yang akan mengganggu proses tes teman-teman nanti. Kita perlu tes selama 2 jam teman-teman. Jadi usahakan selama 2 jam itu clear area, tidak ada orang yang seliwer di samping kita. Hasil seleksi. Hasil seleksi akan diumumkan tanggal 26 Juli 2021 secara online melalui laman penerimaan.unes.ac.id. Peserta yang lolos tidak diperkenankan untuk pindah ke program studi lain. Jadi misalnya teman-teman sudah ditetapkan lolos pada program studi seni gitu. Kemudian terus teman-teman ingin pindah ke program studi olahraga, tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Dan ketentuan-ketentuan lainnya, biaya yang telah dikeluarkan apapun tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Yang kedua yaitu kesesuaian pilihan prodi dengan jurusan di sekolah menengah akan dipertimbangkan. Jadi misalnya teman-teman memilih jurusan IPA saat di SMA dan ketika mengikuti seleksi mandiri UNES teman-teman memilih jurusan atau memilih prodi kimia, dan tentunya ini akan menjadi poin plus bagi penilaian teman-teman untuk mengikuti seleksi mandiri ini.
Informasi pendaftaran dan jurnal pendaftaran serta perubahan jadwal dan ketentuan lain bisa teman-teman akses secara berkala pada website atau laman pendaftaran seleksi mandiri UNES, yaitu penerimaan.unes.ac.id. Dan informasi lebih lanjut teman-teman bisa langsung hubungi ke alamat ini ya teman-teman, alamat dan nomor telepon ini. Jika teman-teman membutuhkan pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan pada call center atau alamat ini teman-teman. Dimulai dari Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku tentang seleksi mandiri di Universitas Negeri Semarang. Next video aku ingin memberi informasi mengenai seleksi mandiri di universitas-universitas lain yang masih dibuka. Makanya stay tune terus, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kita diterima di kampus impian tahun 2021 ini. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.